wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslu sadis asyar, kita baca sardan ya. Karena kayaknya sudah ini di akhir dulu ya, setengah sudah. Kita ulangi tidak apa. Jadi kita sebagai talibin alil haq, orang-orang yang berusaha mencari keridhaan Allah, mencari kedudukan di mata Allah, itu harus punya guru ya, kalau diringkas ini. Harus punya guru, harus dengan irsyad, bimbingan dari guru. Tidak bisa orang mencari usul kepada Allah tanpa bimbingan guru, itu nggak bisa ya. Kata ulama, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang nggak punya guru, guru yang benar-benar punya sanad bersambung kepada Rasulullah SAW, kemudian berada di atas syariat ya, baru bisa dia usul kepada Allah, menggapai benar-benar keridhaan Allah, kedudukan yang tinggi di mata Allah Ta'ala. Tidak bisa kalau tidak punya guru. Kalau tidak punya guru, maksa fasyaihu syaitan, tidak sampai kepada Allah, malah disesat-sesatkan sama syaitan. Ya ini, makanya ba'dul ulama itu, sebagian ulama menyebutkan ya, kadang jatuhnya orang-orang yang bermadhar tasawuf ya, itu karena ini, karena orang-orang yang bukan ahlinya itu berpenampilan dengan tampilan-tampilan sufi. Dia tidak ngerti tasawuf ya, cuman sok-sokan ngerti gitu ya. Itu yang buat tasawuf itu kadang jatuh di sebagian pandangan orang. Tak punya guru, tapi dia berpenampilan seperti tampilannya orang-orang sufi. Nah ini akan tersesat orang semacam ini. Makanya mutasawwif itu ada dua ya. Kalau sufi itu sudah tinggi kedudukannya. Kalau mutasawwif itu bisa dua artinya. Bisa orang yang sedang menjalani tasawuf untuk menjadi sufi. Bisa jadi yang kedua, naudzubillah min dzalik, mutasawwif itu orang-orang yang izhar tasawuf walaysa fihi. Ya, kita ente di tasrif itu kan termasuk wazan-wazan untuk bohong ya. Tafa'al itu bisa jadi izhar ma laysa lil waqi'. Mutasawwif yakni mudda'it tasawuf. Orang yang mengaku-ngaku dia itu tasawuf padahal bukan. Orang-orang mengaku sufi, mutasawwif padahal bukan. Ini waliya naudzubillah. Tujuannya apa? Jualan. Tidak ada lagi. Dia punya dagangan apa nanti dijual. Nah, makanya harus dibawa bimbingan seorang guru. Ya, yang benar-benar arif, makin alim, arif, muhakkik. Ya, itu. Kalau masih belum nemu guru kayak gini, ya sudah, belajar ilmu aja. Belajar ilmu terus dengan sanad yang muttasil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan ilmu itu dengan ikhlas, dengan sidik. Baru nanti sampai Allah pertemukan dengan guru yang akan mengantarkan dia kepada Allah. Terus ya, sampai dipertemukan guru. Ya. Yes. Kemudian kadang juga membuat bingung. Ya. Banyak guru, ya, banyak thariqah. Ya kan? Maka gimana? Diibaratkan ya, dulu sudah pernah kita bahas, banyaknya cara, banyaknya guru, banyaknya manhaj, banyaknya thariqah, itu seperti kita diundang, diberi hidangan makanan macam-macam.
Ya sudah, mana yang paling pas sama hati ente mana, yaitu yang ente ambil. Sesuaikan dengan keadaan kita. Di situ ada apa namanya? Ada daging, ada sayur, ada ikan, macam-macam. Maka gimana? Ya sudah, ambil yang ente suka, yang pas sama hatinya ente, sama kebutuhan badannya ente. Oh, anak ini kena darah rendah. Ambil daging kambing, ikan, ya, minumnya ambil susu itu. Lu kalau ente punya darah tinggi, ya jangan ngambil daging kambing, susu, campur kopi lagi. Ya. Jangan. Marit malahan ya. Ambil yang pas sesuai yang hati itu tumakninah, tenang, keadaan kok tambah lebih baik dengan ini, ya itu yang diambil. Jangan juga ngambil semuanya. Ya. Prasmanan hidangan meja itu dikumpulkan kabeh, sayur, daging, ikan, apa ya. Minuman bawa 3 gelas, susu, sirup, teh, kopi campur jadi satu. Nah, ini juga tidak menemukan kenikmatan, malah apa? Penyakit yang ada ya. So-so keracunan nanti. Nah, itu sudah dijelaskan sama beliau di pertemuan terakhir, dulu pernah kita bahas. Digambarkan juga gambaran yang kedua kayak orang ke pasar. Kita kalau ke pasar akan bertemu dengan penjual banyak. Ada penjual sendal, pakaian, makanan, sembako, ya kan? Kita pilih apa yang kita butuhkan. Kita dari rumah mau beli apa? Oh, anak mau beli beras, mau beli sembako, beras, gula, minyak. Ya sudah, datang ke pasar, apa yang ente butuhkan ente beli. Kalau ada orang beli baju, beli sendal, ya itu kebutuhannya dia. Jangan ente ikut-ikutan. Ente ini butuhnya di sembako. Ada orang beli baju, ente ikut beli baju juga. Ya. Nanti ada orang beli perabotan, ente ikut beli juga. Waduh, borong, gak mufakat ini ya. Tidak bisa, tidak akan tepat kayak gini ini. Ente punya kebutuhan apa yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang diambil. Nah, makanya beliau ibaratkan, fa'lam anan nas yang qasimun fi dzalik ila arba'ati aqsam. Ada 4. Yang pertama, ro'a kasratal at'imah akhadha ma yasullahu min ghairi an yastazkil wala an yarghaba fi ma'ada dzalik wa hadha huwal aqilun najib al muttasi' fi nazar. Orang pinter ini yang pertama, butuh apa yaitu yang diambil. Oh, anak kepingin beli pakaian dari rumah, butuh pakaian, ya sudah ke toko pakaian beli, wes nggak noleh-noleh langsung pulang. Paham ya? Ada orang pinter gitu loh. Dia lakukan apa sesuai dengan yang dia butuhkan. Dia mengambil apa sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dia. Ini orang pinter. Yang kedua, alladzi ya'khudh ma yasluhu wa yakrah ma adahu. Ini tak boleh. Wa yadhun anna ahadan la yarghabu fihi wa hadza fihi ghabawatun wa qusuru nadhar. Pergi ke pasar atau di hidangan makanan ya, ada orang banyak diundang, dia pilih anak daging, ambil minumannya apa? Susu, selesai. Ada orang ngambil sayur, ngambil ikan, tidak mau ngambil daging. Terus yadhunnu anna ahadan la yarghabu fihi wa yakrah ma'adahu wa yadhunnu anna ahadan la yarghabu fihi. Dia ambil daging, terus dia menyalahkan, menjatuhkan yang mengambil selain daging. Wah, apa ini kok ngambil ikan, kok tidak mau daging? Hah? Kenapa dia ini? Kok tidak kayak Ana ya? Kenapa ya? Harusnya kan dia ngambil daging juga. Faham maksudnya? Dia ngira ahadan la yarghab fihi. Dia ngira orang ini anti sama daging ini. Ya, layar rob fihi, tidak suka sama daging ini. Buktinya dia ngambil ikan. Lu kan belum tentu. Kalau orang pinter mikirnya gimana? Kalau anak ngambil daging,
ada yang lain ngambil ikan. Mikirnya apa? Oh mungkin dia sedang sakit, tidak mau daging kambing. Sedang sakit apa? Darah tinggi, ya. Kebanyakan darah mungkin ya. Darah tinggi, tekanan darahnya tinggi, makanya tidak mau ngambil daging, dia ngambil ikan. Lah anak butuh daging. Nah, itu orang pintar mikirnya gitu. Apa yang enak menurut ente, yang terbaik untuk ente, yaitu untuk ente aja gitu loh. Jangan ikut-ikutan orang diseret harus mikir sama kayak ente, harus ngelakuin apa yang sama kayak ente. Ya ada apa ini? Kok ngambil ikan? Ya, harusnya sama kayak anak, ya kan? Fanatik, asobiyah ini namanya. Emang haram ngambil ikan? Kan enggak. Ya, emang ngambil ikan apa hukumnya haram? Kan enggak. Orang punya jalan masing-masing. Selama itu tidak diharamkan sama Allah, dia punya sanad juga jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan saling menyalahkan. Ya, itu yang terbaik adalah pilihannya sendiri-sendiri. Lah kalau ngambil sesuatu dan menyalahkan orang lain yang ngambil sesuatu yang lain, ini ada kebodohan berarti. Berarti dia bukan orang alim. Berarti dia jahil atau alim yang muta'assib. Orang ngerti ilmu tapi asobiyah. Fahadha ghabawatun wa khusuru nazar. Asalis yang ketiga, macam orang alladzi yarghab fi jami'i ma yarahu mimma yasluhu lahu wa yufafiqu wa ma la yasluhu wa la yuwafiq. Fatarahu qad yarghab fi ma la yasluhu lahu wa la yuhsin bihi. Wa rubbama raghiba fi hadha waqtan wa fi ghairi waqtan akhar wa hadha fi ghabawatun wa fudulun min ghairi basirah. Nah, ini yang serakah itu tadi ya. Lihat makanan diambil semua, daging ini diambil semua. Serakah, ini fudul, tidak punya basiroh, ngerti? Lihat torikoh banyak, manhaj banyak, pilih ambil satu yang sesuai dengan hati ente. Ya, ini ndak, ya semua torikoh diambil, diikuti torikoh ini ikut, ya ngamalkan torikoh ini, ya manhaj diambil semua, metode ini terkumpul. Oh, anak ngumpulkan semuanya ini, anak hebat. Gitu. Hebat gitu. Fudul ente ya, bahlul, serakah, tomak. Kalau makanan tomak. Kalau di bab thariqah itu ya satu-satu. Ya, apa yang kita dibeat di situ, ya situ yang dijalani. Ya, kalau untuk cuman ini ya ijazah tabarruk enggak masalah. Dari masyayikh thariqah-thariqah yang banyak enggak masalah untuk sekedar apa? Tabarruk. Tapi kalau baiat yang khusus untuk masuk ke thariqah tertentu, ya cuma satu orang cuma satu. Nah, yang keempat ini alladzi idza ra'a kathratal azima wal amtiah tawaqqaf fatahayyar falam yadri fi ayyiha yarghab wala ayyiha ya'khudh fatarahu mutahayyiran madhusha. Orang ini ketika diundang di depan makanan banyak, ya dia berdiri bingung juga apa iya iki koyo enak ya, bingung itu ya juga enak ya, mau minum apa ini bingung, tawaqquf wa tahayyar ya, bingung akhirnya diem tok plunga ya, ndak jalan ke depan juga ndak mundur ke belakang, diem tok gitu. Falam yadri, ndak tahu ya mau ngambil apa, kepingin yang mana, akhirnya bingung terus, madhush, gelisah, goncang ya, melihat kasratul turuk wa kasratul manahij, dia bingung ya, ini ikut metode cara yang mana ya, cara yang ini atau yang ini, thariqah yang ini atau ini, bingung. Lihat banyaknya guru, ikut yang ini apa yang itu, bingung ya. Walakin, tapi nanti lihat di belakang, ini bukan hal yang hagir, bukan hal yang hina ini. Ya, paham ya? Bukan hal yang terus, oh bahlul ini enggak, tunggu dulu. Wahadil ahwal al-mutabaqah li hadzal taqsim qad taqa'u bi'anha li ba'd an-nadhirin. Nah,
fil ulum wal a'mal wa tarai wal ahwal mutaghayyirah. Keadaan-keadaan yang 4 ini, macam-macam ini, sebagian itu terkadang juga dirasakan oleh sebagian muridin an-nadhirin. Ya, para orang-orang yang ingin masuk ke dalam thariqah atau manhaj, orang-orang yang kepingin sampai kepada Allah, terkadang terkena sebagian keadaan ini. Entah itu yang bingung, ya, entah itu yang diambil semuanya, ngambil 1, 2, 3, bingung. Paham ya? Terkadang kayak gitu. Bahkan dia itu punya ilmu loh, dan amalnya istiqomah, itu masih bingung kadang. Fatara ahadahum yarghab fi kulli syai'in wa akhar yatahayyar fala yadri bi ayyi syai'in ya'khudh wa akhar yatamassak bi syai'in yara fihi salahiyatan lahu thumma yanqud ma'adahu wa yunafiruhu wa yu'adihi. Semacam-macam ya. Jadi kadang orang itu nuntut ilmu, ya, punya ilmu, istiqomah mengamalkan ilmu dan seterusnya, kadang masih masuk di macam yang kedua juga. Ya, dia ngambil 1 thariqah, 1 manhaj, mengikuti 1 guru dan menyalahkan yang lain. Kadang masuk ke situ. Kadang juga masuk ke yang ketiga, kadang yang keempat. Nah, makanya kita selalu berdoa ya. Berdoa kepada Allah ya, untuk diselamatkan dari segala macam keburukan, kejelekan, kesalahan ya. Itu. Wa kullu dzalik minal qusur wa dha'ful basira wa dhiqin nazar. Macam yang kedua, ketiga, keempat itu semua disebabkan oleh lemahnya pandangan hati manusia dan sempitnya cara mikir. Paham ya? Sempitnya cara mikir. Cara mikirnya sempit. Makanya ngambil 1, ikut yang 1, nyalahkan yang lain. Atau semuanya diambil kayak bunglon, ya. Kalau mencelok di mana? Di pohon, ya warna apa? Warna hijau. Ya. Kalau pas di mana? Di tanah warna apa? Warna coklat. Ya. Pindah ke karpet warna merah, kayak bunglon. Semuanya bisa dia ya. Nah, ini tambah tidak sampai-sampai yang kayak gini. Ala kulli hal, fatanabbah ayyuhat talib, maka sadarlah, hati-hati wahai para pelajar, yakni pelajar dan para pencari keridhaan Allah, para murid yang menginginkan wusul kepada Allah. Sadarlah dan hati-hatilah di dalam memahami apa yang telah kami sebutkan, karena ini penting sekali ya, karena ini penting sekali fasal ini 16 ini yang menentukan kita kadang ya. Wa alaihi madarun kabir, di sini ada perputaran yang besar yang menentukan nasib manusia. Kalau orang jadi yang pertama, alhamdulillah, ente masuk yang pertama dek langsung, tidak pernah merasakan yang kedua, nyalah-nyalahkan orang yang tidak sama dengan kita, atau yang ketiga ya masuk ke banyak thariqah, banyak manhaj, akhirnya bingung karepe dhewe ya. Atau yang keempat, tawakuf tahayyar, bingung langsung masuk yang pertama. Di sini masya Allah orang kayak gini ya. Tuh. Dan bayangkan ya, waqat ali Sayyid Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah fi bidayatihi taraddud katsir. Orang seperti Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ini Al-Hasani beliau, itu di bidayah menjadi murid itu mengalami taraddud katsir. Beliau ini mengalami banyak kebingungan. Abul Hasan Asy-Syadzili wali, imam, masyhur, ya kan, alim, alama, semuanya sudah. Abul Hasan Asy-Syadzili, auratnya kita baca, di Hadramut dibaca, ya. Itu fil bidayah mengalami banyak keraguan. Apa? Baina an ya'khudha fil ulum, mau habiskan umur untuk ilmu, khidmatul ilm, atau yatajarrad lil ibadah, atau wis jadi ahli ibadah,
atau lil ibadati wasiyahat riyadhatun nafas hatta tala alaihi dzalik. Ini bingung, ana mau di bidang keilmuan atau bidang ibadah atau apa, bingung ini. Terus hatta tala alaihi dzalik, lama, bingungnya itu lama. Ila an qasada ba'dal asyakh. Nah, sampai beliau mendatangi sebagian para guru di zaman beliau. Fa akhrajahu min dzalika taraddud wal qissa fi dzalik masyhura. Nah, sampai akhirnya beliau dikeluarkan oleh salah seorang gurunya dari kebingungan dan dibawa oleh gurunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa gurunya Abdul Hasan Dzalili? Siapa gurunya? Abdus Salam bin Mashish. Syekh Abdus Salam bin Mashish yang terkenal punya sholawat Mashishiyah namanya. Dan muridnya Abdus Salam bin Mashish ini cuma 3. Salah satunya Abdul Hasan Dzalili, wali besar mastur, ya. Abdus Salam bin Mashish itu gurunya Abdul Hasan Dzalili. Muridnya cuma 3, tapi salah satunya jadi Abdul Hasan Dzalili, ya. Ya kan? Luar biasa dia Abdus Salam bin Mashish. Wa kadzalik hasala mithlu dzalik au qaribun minhu li Syekhil Jalil Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Begitu juga pernah merasakan bingung ya fil bidayah, di awal-awal menjadi murid, ya kan? Orang seperti Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, Imam Yafi'i, bingung sih. Rahimahullah, beliau pernah bercerita, fa bainama ana fi dzalik, ketika ana bingung, ya, ana ragu, ya, mau kemana, mau belajar melanjutkan ke siapa, mau melakukan apa, bingung, ragu, akni taraddud, mau terus khidmah kepada ilmu atau tajarrud lil ibadah, ya, wis tinggalkan ilmu, ibadah, atau al-inqita ilallah, ya, ibadah wis Allah tok, wis fokus takarrub ibadah, ya, tazkiyatun nufus, ndak ilmu kitab ditinggal. Maka tanawal tu kitaban. Nah, ini contoh Allah Ta'ala memberikan solusi bagi para muridin yang benar-benar sidik kepada Allah, benar-benar ingin sampai kepada Allah, itu jalani macam-macam. Ada yang dipertemukan dengan guru kayak Abdul Hasan Dzalili, ya, ketemu dengan guru yang membimbingnya. Nah, kalau ini siapa namanya, Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, tanawal tu kitaban, aku ngambil satu kitab, anzur fihi, aku baca-baca kitab itu, fa idza fihi waraqatun laysat minhu, di kitab itu kok ada kertas, ya, baca kitab, di dalam kitab ada apa? Ada kertas kayak gini, kertas. Laysat minhu, kertas ini bukan termasuk isi kitab, kertas. Lah, di kertas itu tertulis walam araha fihi min qabl ma'aka thrati nadhari fi alkitab, ya, karena tidak pernah lihat kertas ini gitu loh, padahal kitab itu sering tak baca, kok tiba-tiba ada kertas itu, ya. Di kitab itu di mana di kertas itu tertulis beberapa abiyat yang diawali dengan kun an humumika mu'ridhan, ya, kun an humumika mu'ridhan wakilil umura ilal qadha, lengkapnya ya, absyir bi khairin ajilin tansa bihi ma qad madha fala rubba amrin muskhitin laka fi awagibihi ridha wala rubba mattasa'al madhiqu wa rubba madhaqal fadha Allah yaf'al ma yasha fala takun muta'arridha Allahu awwadakal jamila faqis ala ma qad madha. Itu bait ditulis oleh Sofiyuddin Al-Hali, ya, ada 5 bait yang ditulis di sini. 1, jadilah an humumika mu'ridha, jadilah orang yang berpaling dari kegelisahanmu, ya, maksudnya tinggalkan kegelisahan itu gitu. Nah, terus gimana? Wakilil umura ilal qadha, pasrahkan masalahmu kepada takdirnya Allah. Ini mirip kayak baitnya Imam Haddad apa?
La yakthur hammuk ma gudir yakun ya. Fikrok wa ikhtiyarok da'huma warok. Ya, mirip kayak itu. Cuman yang dibaca Imam Abdullah bin Asad al-Yafi'i yang ini. Absyir bi khairin ajil. Kalau ente pasrahkan masalahmu kepada Allah, maka kau akan mendapat kabar gembira, kebaikan yang segera datang. Tansa bihi ma qad madha. Ya, kabar gembira itu, kebaikan itu akan membuat kamu lupa apa yang telah lalu. Fala rubba amrin muskhitin lak. Kadang masalah sesuatu yang membuat kamu gelisah, membuat kamu tidak enak, yang tidak kamu sukai, justru itu fi awaqibihi ridha. Justru itu yang di akhirnya nanti ada keridhaan Allah. Fala rubba mattasa'al madhiq. Terkadang hal yang sempit nanti akan menjadi luas. Sekarang sempit, ntar lagi luas gitu loh. Sekarang ini sumpet, ntar lagi dikasih ketenangan yang luar biasa. Farubbama dhaqal fadha. Terkadang sekarang kelihatan enak, tapi ntar lagi sempit. Paham? Allah yaf'al ma yasha. Intinya Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Fala takun muta'arridha. Maka jangan jadi orang yang berpaling dari Allah, ya, yang menggerutu dengan apa yang Allah beri kepada kita. Ya, Allahu awwadakal jamil. Semoga Allah memberi kamu hal-hal yang indah. Faqis ala ma qad madha. Maka ambillah pelajaran dari apa yang lalu. Ya, intinya disuruh pasrah fil bidayah. Kalau kita ini bingung, ya bingungnya apa ya, pasrahkan kepada Allah. Jadilah orang yang ikhlas kepada Allah. Insya Allah solusi itu ada macam-macam ya. Ada yang dipertemukan sama guru, ada yang tiba-tiba menemukan apa? Kertas ya. Nah, lah kita orang semuanya la ente wala ana ini semua fil bidayah gitu loh. Fil thoriq fil bidayah. Baik yang murid, yang santri, yang ustadz, semuanya fil thoriq fil bidayah, kayak anak TK gitu orang. Mungkin masih i'dadi. Ente di sini marhala 4, 9, ya marhala 5, semuanya fil thoriq, kita fil bidayah. Belum bidayah paling i'dadi ya. Sekati daftar itu loh ya, antri ya. Dilihat ada enggak tempat. Ya, layak masuk enggak gitu. Iya, fil thoriq. Kalau fil ta'lim ya mulai SD TK belajar ya. Sama fil thoriq belum tentu, yang tua itu sudah masuk belum tentu. Itu lebih sulit dari belajar. Jelas ya? Nah, kayak Imam Abdul Mawahib Asy-Sya'rani, ya kan? Imam Sya'rani itu sudah sudah jadi imam Azhar. Baru dipertemukan dengan gurunya. Siapa gurunya? Gurunya Imam Sya'rani siapa? Guru Fatah, Syekhul Fatahnya Imam Sya'rani siapa? Sayyidi Ali Al-Khawas. Itu ba'da tabahar fil ulum. Imam Sya'rani setelah menguasai bidang-bidang ilmu itu baru dipertemukan dengan gurunya. Wes akhirnya kitab itu semuanya ditinggal. Jadi orang sufi. Imam Sya'rani macam-macam. Ya, Syekh Sya'rawi ya, yang asr ya kan, yang di zaman kita itu setelah jadi mufassir ya, sudah jadi ulama terkenal sedunia, baru dipertemukan dengan gurunya. Nah kita ini kan ya macam-macam ya. Jelas ya? Ala kulli hal. Fata'alam bidzalik anna ma dzakarnahu yaqa' katsiran li ahli bidayah wa ahli suluk fi awaili sulukihim. Dari sini kau tahu bahwa yang telah kami bahas ini banyak sekali masalah-masalah, keraguan, kebingungan, kegelisahan itu dirasakan oleh orang-orang yang masih bidayah. Di awal orang-orang yang ahli suluk itu kadang sempat bingung di awal. Wa qad dakhaltu ana. Nah ini pengalaman beliau sendiri, Imam Haddad. Ana pernah mendatangi As-Sayyidul Arif Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid Ba'alwi. Ana pernah datang ke beliau. Fa dzakara li annahu wasallahu kitabun min As-Sayyidis Sufi Abdullah bin Muhammad Alawi.
Kemudian beliau bercerita kepadaku bahwa beliau mendapatkan sebuah surat. Kitab di sini apa? Surat. Dari siapa? Dari Al-Habib As-Sayyid As-Sufi. Siapa? Abdullah bin Muhammad Ba'alawi. Yang mana beliau tinggal di kota Madinah. Wa dzakara lahu fi dzalikal kitab bi annahu syaghalathu mutala'atul kutub wa syattatat alaih. Dan beliau menceritakan bahwa di surat itu berisi apa? Berisi tentang bahwa As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Alawi itu sangat sibuk dengan mutola'ah. Ngerti? Sibuk dengan mutola'ah. Dibuat sibuk dengan mutola'ah kitab-kitab. Wasyattatan alaihi, dan kitab-kitab itu membuat apa? Beliau benar-benar capek, terkuras pikirannya. Au lafdhu hadza ma'nahu, atau yang mirip-mirip kayak gitu ceritanya ya. Tsumma qala Sayyid Abdurrahman, kemudian Sayyid Abdurrahman berkata kepadaku, "Madzaqul?" Wahai ke Imam Haddad ini ya. Gimana menurut ente gimana? Bi ayyi syai'in aktub ilaihi. Ana mau nulis apa ke dia? Ke siapa? Ke Sayyid Abdullah bin Muhammad Alawi. Kemudian aku jawab, "Anta a'raf." Engkau lebih tahu, Habib. Ya. Paham ya? Faqala ara an aktubalahu, menurut ana mau nulis. Jawab suratnya dia itu apa? An yatruka mutala'atal kutub, supaya dia tidak mutala'ah kitab, supaya ditinggal kitab-kitab itu. Wal iktsar minha. Fawaqa ali, dan pokoknya tinggalan kitab, tidak usah mutola'ah, jangan terlalu mutola'ah. Ya, an yatrukal iktsar min mutola'atil kutub. Fa waqa ali anna alladhi syakahu Sayyid Abdullah bin Muhammad mimma yaqa lahu inda mutola'atil kutub wa ma yara fiha min at-tara'iqil katsira. Ya. Fa waqa ali, aku mikir bahwa yang dikeluhkan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad kepada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid, maksudnya kebanyakan mutola'atul kutub itu apa sih? Kebanyakan melihat tara'iqul katsirah. Jadi sama gitu loh. Orang terlalu banyak baca kitab, akhirnya bingung. Ya apa ya, gelisah. Itu sama dengan orang yang terlalu banyak ngambil thariqah, bingung juga akhirnya. Wes tinggalan semua, gitu loh. Tinggalan semua. Ambil satu aja. Wal ahwal mutaghayyirah, yang macam-macam. Mimma qad yuhassil indahu ba'du ma dzakarnahu min at-tahayyur wat taraddud. Itulah yang menyebabkan kebingungan. Paham ya? Nah, jadi macam-macam kadang ketemu dengan guru yang luar biasa kayak gini, akhirnya malah disuruh apa? Ninggalin kitab. Jangan banyak-banyak baca kitab. Ya, buat bingung malahan. Paham maksudnya? Ya. Wes ini lakukan ini, wes itu. Nah, ini yang di awal disebut Syekh Arif, ya, muhakkik, maka inti apa kata dia sudah gitu loh. Nah, intinya apa sih? Intinya murid itu harus shadiq, harus ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh kepingin sampai kepada Allah. Ya, nanti dikatakan apa? Lau shadaqal murid lawajadal masyayikh dal abwab. Katanya gitu. Kalau kita ini memang benar-benar punya sidik kepada Allah, maka guru itu jangan ente nyari, ente yang dicari sama guru. Ya, ente yang dicari sama guru yang seperti itu. Ya, paham maksudnya? Maknanya Allah akan mudahkan dengan berbagai macam cara. Ya. Waqad ijtama'na bi hadza Sayyid Ani Abdullah al-Madhkur indama wasalna ila al-Madinati Syarifah li ziyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Haddad cerita, kami sering ketemu dengan Habib Abdullah yang di atas itu ketika ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering ketemu, sering duduk bareng, ya. Dan kami dapat manfaat, beliau seorang Sayyid Fadil min ahli al-inqibat wal khumul, ya. Yang punya hal inqibat. Inqibat itu ya tegas gitu ya, orangnya tegas ya, kalau A ya A, B ya B, itu inqibat
kebalikannya imbisat. Imbisat itu enakan orangnya, ya, gampangan, enakan. Humul yang enggak enggak masyhur, nafa'allahu bihi wa bisalabihi wa sairi ibadillah sholihin, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya itu ya, kesimpulannya ditata niat, maka kalau niatnya baik semuanya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Adapun kesulitan yang ada itu biasa. Aulia yang kita kenal itu dulunya juga gitu, dulunya juga menemukan kendala-kendala, ya. Orang kayak Imam Abdul Hasan Syadzili ya bingung ya gelisah, tapi karena niatnya lurus, memang benar-benar lillahi ta'ala, diberi jalan sama Allah. Paham? Kesulitan pasti ada, kendala pasti ada, pokoknya niat yang baik dipermudah sama Allah. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, diulangi 2 kali. Sulit dulu, susah dulu, baru gampang. Ya. 2 kali ngulangi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi